Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu video permintaan penyembelihan pembedahan kelinci untuk pasien metode pengobatan terapi kelinci. Kali ini untuk pasien atas nama inisial ERW dari Klaten. Bahwa nanti penyakit-penyakit yang terlihat di kelinci adalah penyakit-penyakit pasien yang terpindah ke kelinci atas izin Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita cek. Nah, ini di badan ada namanya gelembung masuk angin ya. Ini kelihatan tidak ini di HP ini. Gelembung masuk angin seperti ini, yang gelembung-gelembung berbusa. Seperti halnya ini juga, ini gelembung masuk angin seperti ini. Ini gelembung masuk angin di sini ada, di sini ada. Terus di sini ini ada juga. Di sini ada, barangkali tidak terlalu terlihat di kamera HP ya. Ini juga ada kayak berbusa-berbusa itu. Kayak berbusa-berbusa kalau kayak deterjen itu. Ini juga ada. Nah, sebelah sini juga ada, ini sebelah sini juga ada. Ini tebal ini. Jadi gelembung masuk angin adalah masuk angin yang sudah lama masuk ke dalam tubuh selama bertahun-tahun dan tidak bisa keluar. Artinya jadi gelembung masuk angin yang bisa menyebabkan demam, sistem kekebalan tubuhnya turun, bisa menyebabkan badan lemes, mudah naiknya cairan asam pada lambung juga, terus juga bisa menyebabkan panas dingin, bisa menyebabkan perut kembung, akhirnya emah, bisa menyebabkan juga migrain, vertigo juga, serta bisa menyebabkan darah rendah seringkali, walaupun kadang ada juga yang darah tinggi. Kemudian gelembung masuk angin juga menyebabkan mengeringnya pelumas pada sendi tulang. Makanya ketika masuk angin itu sendi tulangnya linu atau sakit. Jadi pelumas pada sendi tulangnya kering gara-gara gelembung masuk angin. Maka sendi tulang menjadi seperti ini. Nah, ini merah-merah seperti ini. Ini salah satu yang disebabkan oleh gelembung masuk angin. Ini gelembung masuk anginnya ada di sini. Ini merah-merahnya di area sini, di area yang banyak gelembung masuk anginnya. Nah, ini merah-merah ini tidak hilang, ini digosok tidak hilang. Ini peradangan pada sendi tulang, osteoartritis, kerusakan sendi tulang. Terus bisa mengakibatkan akhirnya osteoporosis, pengeroposan juga. Nah, ini mudah-mudahan kepindah-pindah ke kelinci. Ini juga sudah kepindah ke kelinci. Mudah-mudahan sendi tulang di area belakang sini mudah-mudahan normal kembali sehingga tidak merah-merah seperti ini lagi. Dan juga mudah-mudahan gelembung masuk anginnya itu bisa hilang agar tidak mengganggu kesehatan lagi. Kemudian ini ada penyumbatan darah ini di kaki. Ini hitam-hitam ini penyumbatan darah yang bisa menyebabkan asam urat atau kakinya sakit atau rematik dan lain-lain. Ini juga pindah ke kelinci, mudah-mudahan normal kembali. Nah, sebelah sini juga ya, jadi kedua kaki ya, pada hitam-hitam penyumbatan darah itu. Nah, kemudian ini di belakang. Ini di belakang kepala atau belakang leher. Ini ada gumpalan darah di dalam sana gitu ya. Gumpalan darah ini tentunya jadi penyakit. Di sini ada sampah-sampah darah yang sering naik ke atas, nanti bisa menyebabkan belakang kepala sakit atau kepalanya juga sakit. Juga bisa menyebabkan sistem darahnya tidak stabil, tensi darahnya tidak stabil. Ini kepindah-pindah ke kelinci, mudah-mudahan penyumbatan darahnya semakin hilang sehingga bisa segera disembuhkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian ini di dalam perut cairan asam lambungnya banyak sekali. Ini banyak cairan ini. 1, 2, 3. Nah, ini ya kucur. Ini banyak sekali cairan asam lambungnya. Tentu itu penyakit yang ada di lambung itu, di perut itu. Cairan asam lambung itu bisa menyebabkan penyakit emah, bisa menyebabkan perutnya kembung, dan juga bisa menyebabkan migrain, vertigo juga.
pencernaannya juga bisa terganggu, bisa menyebabkan ususnya masuk angin sehingga bisa diare, bisa mual seperti itu, bisa gampang masuk angin juga. Nah, kemudian bahwa cairan asam lambung itu juga bisa menyebabkan tadi ya migrain dan vertigo, karena ketika cairan asam lambungnya naik, cairan asam di otak juga naik. Ini kepindah-pindah ke kelinci, mudah-mudahan cairan asam lambungnya bisa normal kembali, amin ya rabbal alamin. Kemudian ini air kencing, ini air kencingnya keruh sekali, ini kotor sekali, ini kotor banget, ini penuh dengan kotoran, penuh dengan serbuk-serbuk kotoran. Penyebabnya juga banyak, bisa karena sering minum obat, bisa karena sering nahan air kencing. Intinya kita di sini juga bantu doa agar pasien-pasiennya penyakitnya bisa keluar, bisa dikeluarkan lewat air kencing juga. Jadi ini juga gambaran dari, ini juga termasuk penyakit-penyakit yang pada kepindah-kepindah ke kelinci atau kepindah-kepindah secara ilmiah lewat pasiennya ketika dia kencing, juga sekalian keluar penyakitnya, keluar bakteri virusnya, virus penyakitnya lewat kencing ataupun lewat buang air besar. Ini kotor sekali ini. Ini namun sudah kepindah-pindah ke kelinci, mudah-mudahan air kencingnya bersih kembali. Kemudian ini usus untuk keluarnya keluarnya kotoran, ini kembung, ini ususnya kembung. Nah, kembung-kembung seperti ini menyebabkan itu buang air besarnya terganggu. Ya, diare misalkan. Namun ini kepindah-pindah ke kelinci, jadi mudah-mudahan usus pembuangannya mudah-mudahan biar normal kembali, amin ya rabbal alamin. Kemudian kita cek lagi di area paru-paru. Ini paru-parunya kotor ini. Nah, ini paru-parunya kotor. Ini kayak hitam-hitam kotor ya. Ini penyakit-penyakit yang kepindah ke kelinci, bahwa harusnya paru-paru itu bersih seperti ini. Nah, kalau sebelah sini bersih nih, ini bersih. Ini kan kotor. Penyebabnya juga banyak. Bisa karena asap rokoknya orang lain, asap kendaraan, asap obat nyamuk, atau asap-asap lainnya, serta gas-gas kimia yang lainnya, dan berbagai macam penyebab. Kemudian jantung. Ini jantung insya Allah tidak apa-apa. Untuk paru-paru memang kotor banget, ini kotor banget, hitam kayak gini juga, flek. Mudah-mudahan ini kepindah-pindah ke kelinci. Tentunya mudah-mudahan kotoran-kotoran di paru-parunya pasien berangsur-angsur pindah ke kelinci, sehingga paru-parunya pasien mulai bersih lagi. Kemudian ini area ginjal ya, ini ginjal 2 ya. Ini ginjal ada putih-putih seperti ini. Ini kayak peradangan pada area ginjal. Kalau ini kan mulus ya, yang ini mulus, yang ini kayak ada putih-putihnya, peradangan itu pada ginjal. Mungkin ginjalnya kurang air putih bisa jadi, atau mungkin bisa karena sering terlalu kecapean, tenaganya diforsir juga bisa. Karena ginjal itu kan butuh air putih yang banyak. Mungkin selama beberapa tahun pasokan air putihnya kurang misalkan, atau mungkin pasokan air putihnya lumayan tapi sering minum minuman yang berzat kimia, pengawet, itu mungkinnya bisa jadi juga. Wallahu a'lam. Yang jelas itu hanya sekedar kemungkinan. Intinya pasien ini sudah terjadi kerusakan pada sistem ginjalnya, dan ini lewat terapi kelinci dipindah-pindah supaya peradangan pada ginjalnya supaya sehat kembali. Amin ya rabbal alamin. Nanti kalau ginjal sakit kan di belakang sini juga sakit ya. Seperti halnya ini peradangan pada tulang-tulang belakang ini. Nah, kemudian ini kan bagian kanan, ini bagian kiri. Ini tulang iga ya, ini tulang iga kanan sehat, ini tulang iga kiri ada merah-merahnya ini. Kayak gini. Ini kan merah-merah ini. Nah, ini kelihatan ya, ini ada merah-merah kayak gini. Kerusakan sendi tulang di area iga. Ini yang sebelah kiri. Kalau ini kanan. Coba dari jauh. Ini kanan, ini kiri. Ini kaki kanan, kaki kiri. Ini yang iga yang kiri. Kayak gini, ada merah-merah kayak gini. Ini digosok-gosok tidak hilang ini. Kelihatan ya di HP ya. Nah, kemudian dicek lagi.
di organ hatinya. Ini organ hati pucat ya, yang jelas pucat. Organ hati itu adalah pabrik darah. Sistem darahnya manusia itu dikelola oleh organ hati. Jadi warna pucat seperti ini warnanya pucat, kurang menghitam, kurang gelap maksudnya. Merahnya kurang gelap. Jadi mungkin memang sel darahnya lemah. Ini juga ada putih-putih seperti ini, flek-fleknya putih. Ini juga flek yang menjadi kotoran-kotoran pada sistem darah. Jadi banyak sistem darah yang kotor, banyak sistem darah yang lemah di sekujur tubuh. Namun ini bismillah pindah ke kelinci, mudah-mudahan organ hatinya normal, sehat kembali, amin ya rabbal alamin. Kemudian usus. Nah, ini usus pencernaan ini. Ini ada radang. Ini yang putih ini radang ya, radang usus atau sariawan usus, ini yang putih. Ini terlihat sekali putih. Ya, ini ada satu, taruh di sini. Kita cari lagi, barangkali ada lagi. Ini ada lagi ini. Nah, ini ada lagi putih-putih kayak gini, seperti ini persis. Ini peradangan, ada dua. Kemudian banyak juga usus-usus yang keriting ini. Ususnya juga banyak yang keriting. Ini kayak gini keriting-keriting. Nah, ini berinjul-berinjul ini kan keriting-keriting. Ususnya juga bermasalah juga ini. Namun ini mudah-mudahan pindah-pindah ke kelinci, jadi agar pasien khususnya berangsur-angsur sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Ya, insya Allah sudah cukup. Intinya semua penyakit-penyakit yang terpindah ke kelinci ini adalah penyakit yang dipindah ke kelinci atas izin Allah. Mudah-mudahan pasien berangsur-angsur sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Dan untuk selanjutnya, untuk tahapan terapi kelinci selanjutnya, silakan barangkali sembuhnya belum total 100%, nanti silakan bisa dilanjut untuk di terapi kelinci tahap selanjutnya. Nanti bisa hubungi kami lewat WA seperti biasanya, karena terkadang satu kali terapi kelinci itu tidak langsung sembuh total kadang. Jadi ketika satu kali terapi kelinci belum sembuh total, sembuhnya baru 30% atau 50% misalkan, nanti bisa dilanjutkan di terapi kelinci tahap selanjutnya. Nanti bisa hubungi kami untuk perkembangan penyakitnya dan untuk perkembangan tahapan-tahapan lanjutan terapi klinisnya bagaimana. Ya, untuk itu kami cukupkan. Tentunya mudah-mudahan pasien segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.